Halo kaum intelektual sekalian, baru-baru ini lagi viral di media sosial di mana foto daripada Ketua PBNU atau Gus Yahya bertemu dengan Perdana Menteri Israel yaitu Om Netanyahu. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ketua PBNU bertemu dengan PM Israel? Kenapa? Apa alasannya? Apakah Gus Yahya atau ketua daripada PBNU ini ngaji kepada Om Netanyahu? Sementara di Konoha itu kan Om Netanyahu ini dibenci oleh warga Konoha. Ya, di saat warga Konoha itu banyak membenci yang namanya Perdana Menteri Israel. Sementara ketua organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, ketua PBNU, ketua NU yaitu Gus Yahya bertemu dengan Om Netanyahu. Wow, luar biasa. Kemudian ya, baru-baru ini juga viral di mana kader daripada PBNU ya, dugaannya kader daripada PBNU ini ketika orasi di depan gedung Trans 7. Sesumber beliau ini mengatakan bahwa dia akan leher daripada orang yang menghina kiai-kiai PBNU. Wow, luar biasa. Menurut data, usia daripada organisasi itu ya, menurut data rata-rata 40 tahun. Sementara PBNU atau NU ini, Nahdlatul Ulama ini sudah berusia kurang lebih 90 tahunan gitu. Jadi udah sangat lama banget ya usia daripada PBNU ini. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau misalnya ada organisasi dari dulu sampai sekarang itu masih berdiri tapi banyak masalah? Ya, salah satu faktornya itu karena sebenarnya usia daripada suatu organisasi itu rata-rata 40 tahun ya. Setelah daripada 40 tahun biasanya, nggak semuanya tapi ya, tapi rata-rata biasanya akan ada banyak masalah gitu. Itulah yang dialami oleh PBNU kalau saya perhatikan sekarang ini. Bukan berarti saya mengatakan PBNU itu jelek ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi saya melihat sedikit kurang menyesuaikan diri dengan zaman. Di situ kurang daripada PBNU kalau saya perhatikan zaman sekarang ini ya. Contoh misalnya ya, tradisi-tradisi PBNU zaman dulu itu masih diterapkan zaman sekarang gitu, sementara zaman sekarang kan sudah beda zaman dulu gitu. Ya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan. Cuman di kalangan PBNU, tradisi-tradisi masa lampau itu kan hal yang biasa. Cuman anak-anak muda zaman sekarang ini ya, pola asuhnya sudah beda ya. Kita ambil contoh misalnya feodalistik atau feodalisme ya. Jadi dugaannya dalam pesantren-pesantren yang terafiliasi dengan PBNU itu ada semacam feodalistik gitu ya. Nggak semuanya tapi ya, nggak semuanya guys ya. Dan ini pun hanya di Konoha ya, pesantren yang ada di Konoha ya. Kenapa harus di Konoha? Karena orang Indonesia itu anti kritik guys. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang koloncotan berjamaah. Pesantren-pesantren yang terafiliasi dengan NU yang ada di Konoha ini, nggak semuanya tapi ya, biasanya sangat kental dengan nilai-nilai feodalistis atau feodalisme ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya udah zaman dulu seperti itu gitu ya. Nah, karir-karir daripada PBNU juga berpikir orang udah tradisi seperti itu, ngapain harus dirubah? Jadi ada pepatah kuno mengatakan, kebiasaan itu belum tentu benar, tapi yang benarlah yang perlu kita biasakan. Jadi pepatah ini sangat cocok buat PBNU ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman ya, kalau misalnya di sini ada itu kader daripada PBNU, saya tidak sedang memasukkan PBNU di sini ya, tapi sedang memberikan masukan gitu, memberikan saran gitu. Biar apa? Biar PBNU itu tetap eksis gitu. Karena apa? Karena usia atau ya masa maksimum daripada suatu organisasi itu ya, waktunya itu, durasinya itu ya rata-rata 40 tahun gitu. Sementara PBNU kan sudah hampir 90 tahun. Jadi ibarat perusahaan itu sudah dari generasi ke generasi gitu. Itu artinya ya, kalau saya perhatikan tuh dalam perusahaan tuh generasi ketiga atau generasi keempat itu biasanya sudah oleng ya biasanya perusahaannya, sudah hancur berantakan ya.
Kalau saya perhatikan rata-rata seperti itu ya. Generasi pertama masih fight gitu, generasi kedua ya masih dekat dengan generasi pertama, biasanya generasi ketiga itu yang biasanya menghancurkan ya. Organisasi saya juga seperti itu guys ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa PBNU itu akan hancur, bukan seperti itu tujuan saya. Tapi kalau saya perhatikan itu, ya PBNU zaman sekarang ini cenderung ya kalau saya perhatikan tuh, cenderung tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan atau menyesuaikan diri dengan zaman gitu. Karena pola asuh anak-anak zaman sekarang ini terutama Gen Z ya, sudah berbeda dengan generasi-generasi zaman dulu. Karena apa? Karena Gen Z itu dibesarkan dalam suasana kondisi yang kondusif ya, yang lumayan kondusif lah. Sementara generasi boomers ya, generasi X tuh zaman dulu itu kan masih sangat-sangat susah sekali ya, sehingga didikannya itu masih sangat keras sekali gitu. Ya, zaman dulu ya kita ambil contoh misalnya, zaman dulu kalau misalnya ada guru yang tampar siswa itu kan zaman dulu nggak jadi masalah ya. Tahun 70-an, tahun 60-an misalnya, nggak jadi masalah. Tapi kalau zaman sekarang, jangan coba-coba. Anda pasti dilaporkan dengan polisi. Salah satunya seperti itu guys ya. Dalam pendidikan juga seperti itu. Jadi ya saya tidak mendukung antara Trans 7 dengan pesantren ya. Kalau menurut saya pribadi itu dua-duanya salah. Trans 7 juga sebenarnya nada bicaranya itu dan pengambilan videonya itu salah. Tapi fakta yang diucapkan oleh Trans 7 itu ada benarnya gitu. Jadi Trans 7 ada salah, pesantren juga ada salahnya gitu. Jadi dua-duanya salah. Tapi bukan berarti saya mengatakan ya kalau misalnya saya mengatakan pesantren, ya oknum-oknum pesantren tertentu yang ada di Konoha itu salah, bukan berarti semua pesantren ya. Artinya gini guys, kita nggak boleh terlalu fanatik pada suatu organisasi ya. Kemudian terlalu fanatik pada figur-figur tentu, nggak boleh ya. Kenapa? Karena nggak selamanya organisasi itu benar dan nggak selamanya salah gitu. Ada saatnya organisasi itu benar, ada saatnya salah gitu. Jadi itu yang saya perhatikan dalam tubuh PBNU ya. Kemudian bagaimana dengan foto ketua PBNU yang viral di sosial media gitu, yang berfoto dengan Perdana Menteri Israel yaitu Om Netanyahu. Sebenarnya foto itu kan sudah lama guys, tahun 2018 waktu ketua PBNU itu berkunjung ke Israel. Apa tujuannya? Tujuannya sebenarnya baik guys ya. Tujuannya untuk mendamaikan antara Israel dengan Gaza ya. Jadi di sini saya harus benar-benar jujur ya, saya tidak boleh berpihak pada kaum tertentu gitu ya. Kalau misalnya sekarang ini PBNU lagi dikritik, saya harus mengatakan kalau benar-benar, kalau salah-salah gitu. Jadi tujuan daripada ketua PBNU yaitu Gus Yahya ini, sebenarnya tujuannya baik untuk apa? Untuk mendamaikan Israel dengan Palestina saat itu. Itu tujuan utamanya guys. Nah, warga Konoha kan nggak kepikiran ya ide-ide seperti ini. Karena warga Konoha itu berpikir ya kalau kita mendamaikan itu nggak boleh berteman dengan Israel lah. Sementara prinsip-prinsip daripada PBNU itu nggak seperti itu. Sama seperti prinsip daripada Gus Dur misalnya. Gus Dur itu kan sangat mendukung yang namanya Israel. Makanya Gus Dur itu dilengsarkan. Artinya gini guys, ya, Gus Dur itu sebenarnya pro Palestina, cuman dia berteman keduanya gitu. Berteman sama Palestina, berteman sama Israel. Artinya gini, kalau misalnya kita mau mendamaikan orang yang berantem itu, misalnya ada tetangga kita yang berantem, kita mau mendamaikan, kita harus berteman kedua-duanya. Jangan cuma satu pihak doang gitu. Itu pemikiran-pemikiran daripada Gus Dur dan itu yang diturunkan atau itu semacam tradisi dalam PBNU. Jadi nggak jadi masalah ya. Bukan berarti dia ngaji sama Om Netanyahu di Tel Aviv ya, bukan ya. Itu cuma lelucon doang ya. Itu cuma lucu-lucuan aja ya. Jadi ada meme-meme di media sosial yang bertebaran seperti itu. Kemudian ya kalau saya perhatikan itu ya, sebenarnya kalau boleh jujur itu ya, PBNU itu adalah salah satu ujung tombak daripada Indonesia kalau saya perhatikan. Dalam hal apa dulu gitu? Dalam hal memerangi yang namanya radikalisme ya. Bahkan ya, kader-kader daripada NU itu dididik atau dilatih untuk ya memerangi yang namanya radikalisme. Tapi kalau saya perhatikan itu ya, zaman sekarang ini kok kader-kadernya itu ya sedikit
radikal gitu. Itu kan radikal ya, yang baru-baru ini viral gitu. Siapa itu? Ada kader daripada PBNU ya, yang viral di sosial media. Dia mengatakan, "Saya akan" ya, siapa saja yang mengkritik kiai. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau kita mengkritik kiai itu, emang nggak boleh gitu? Apakah kiai itu seperti Tuhan gitu? Apakah kiai itu nggak boleh dikritik gitu? Jadi gini guys ya, kiai itu kan guru ya. Apakah guru itu selamanya benar? Enggak. Kalau saya perhatikan itu ya, kita itu terlalu mengagung-agungkan yang namanya sosok figur gitu. Padahal kan sosok dan figur itu bisa aja salah, bisa aja benar ya kan. Kita ambil contoh lain misalnya seperti di negara lain. Di negara lain itu nggak ada yang namanya kiai, nggak ada yang namanya ustadz. Ya seperti di Singapura misalnya, di Jepang misalnya, di negara-negara Eropa misalnya, negara-negara Skandinavia nggak ada tuh kiai. Tapi mereka bisa maju. Lalu kenapa di Konoha ya kiai itu seperti dipuja-puja? Mohon maaf ya, nggak semua kiai ya. Ada oknum-oknum kiai-kiai tertentu ya di Konoha itu yang pengen dirajakan gitu, pengen dituhankan gitu. Ini sangat bermasalah sekali. Harusnya kiai-kiai itu ya jangan mau dituhankan gitu, dirajakan. Harusnya mereka menasihati jangan berlaku anarkis ya, jangan ya melontarkan kalimat-kalimat yang tidak baik gitu ya, yang radikal gitu. Harusnya seperti itu ya, pesan-pesan daripada kiai gitu. Banyak ya, di sosial media kalau saya perhatikan tuh banyak kalimat-kalimat yang mengatakan, "Mau jadi apa Indonesia tanpa kiai gitu, tanpa pesantren, tanpa organisasi-organisasi keagamaan gitu. Mau jadi apa?" Menurut saya itu ini kalimat yang sangat logikal fallacy sekali ya. Mau jadi apa? Kan banyak negara dunia ini yang tidak punya kiai, nggak punya ustadz gitu. Jadi kita itu terlalu mengagungkan yang namanya simbol-simbol gitu atau jabatan-jabatan gitu seperti kiai gitu. Jadi kiai itu kan kalau misalnya dia nggak layak jadi kiai, ngapain kita panggil kiai ya kan? Ada banyak tuh di kiai-kiai di Konoha itu yang kasus-kasus pemerkosaan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita mengkultuskan gitu, menuhankan pemuka agama. Jadi ini berbahaya sekali gitu. Dan biasanya ya kiai-kiai yang ada di Konoha itu sangat menyukai hal-hal seperti ini ya. Itu menurut saya pribadi. Nggak semuanya tapi ya. Mereka menikmati, itu yang jadi permasalahan. Makanya saya katakan tadi itu ya, kalau ada suatu organisasi, kiai-kiai ini kan bergantung pada NU kan, mereka berpikir akan dilindungi oleh organisasi bernama NU gitu. Jadi mereka ya nggak semuanya tapi ya, biasanya anti kritik gitu, kalau dikritik mereka nggak terima gitu. Jadi nggak boleh seperti itu guys. Kalau hal seperti ini dibiarkan maka organisasi PBNU bisa aja hancur, kita nggak tahu kan, iya nggak sih? Sedangkan Uni Soviet guys, bayangkan Uni Soviet itu sangat kuat ya, sangat gede, tapi bisa hancur, apalagi PBNU ya kan? Ada banyak organisasi-organisasi dunia ini yang sangat-sangat solid zaman dulunya, tapi hancur. Seperti VOC misalnya, zaman dulu salah satu perusahaan tertua di dunia, tapi hancur itu berantakan. Jadi nggak boleh seperti itu guys, harus bener-bener ya kita bisa memisahkan mana kritikan, mana hinaan gitu. Kalau saya perhatikan yang dilontarkan oleh Trans7 ini ya bukan hinaan tapi kritikan guys. Itu kritikan, cuman ya nggak semuanya tapi ya, cuman karena kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang ada di Konoha ini terbiasa dirajakan, dituhankan, disembah-sembah, yang harus sungkem dan sebagainya, sehingga kalau mereka dikritik mereka akan ngamuk-ngamuk gitu. Sama seperti misalnya anak ya, kalau misalnya kita punya anak dari kecil sudah dimanjain ya, dari kecil itu tidak boleh dimarahin, ya diperlakukan seperti raja. Ketika ada yang mengkritik, pasti dia marah dong. Seperti itu guys ya. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi menurut penelitian itu, organisasi itu hanya bertahan 40 tahun. Setelahnya itu akan ada banyak masalah ya. Masalah ini, masalah itu ya. Biasanya masalah yang paling utama itu anti kritik biasanya. Anti kritik, kemudian ya generasi atau kader-kadernya itu
tidak berkompeten lagi gitu, tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan gitu. Seperti yang dialami oleh PBNU zaman sekarang ini ya kalau saya perhatikan. Tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan, susah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Karena apa? Karena lingkungan itu sudah jauh berbeda ya. Beberapa tahun yang lalu dengan sekarang ini sudah jauh berbeda. Pengaruh daripada teknologi, pengaruh daripada ChatGPT dan sebagainya. Jadi anak muda zaman sekarang ini belajarnya sama apa? Sama teknologi, sama ChatGPT ya, sama YouTube. Mereka lebih percaya orang yang ngomong di YouTube daripada orang yang ngomong di kehidupan nyata. Itulah powerful-nya teknologi zaman sekarang ini. Ya, YouTube itu sangat powerful guys, sangat berpengaruh. Kenapa orang percaya bahwa bumi itu datar? Dari mana mereka belajar? Dari YouTube. Dari mana lagi kalau bukan dari YouTube? Ya kan? Kemudian kenapa ada orang yang bisa jualan air doa? Dari mana mereka belajar? Dari YouTube gitu. Jadi YouTube itu sangat powerful guys ya. YouTube itu bisa mempengaruhi pola pikir ya. Bisa berdampak baik dan bisa juga berdampak buruk ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.